Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kini saatnya kita memasuki segmen Ngobrol Syariah yang akan membahas tema mengenai hukum umroh talangan. Dan akan dibahas oleh guru kita Kiai Haji Kholil yang sudah bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih pemirsa. Di Ngobrol Syariah ini saya sudah bersama Kiai Kholil dan kita akan membahas tentang umroh dana talangan, Yai. Sebelum ke sana, jauh ke sana, kita berbicara secara global terlebih dahulu, Yai, bahwa kita tahu hukum haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, bagaimana ketika umroh bagi yang mampu? Apakah ini hukumnya wajib dan juga masih hukumnya sunnah, Yai? Umroh itu hukumnya sunnah. Kalau haji seumur hidup hanya sekali pada saat dia mampu. Sekarang kategori mampu itu kan sudah ada tambahannya. Selain punya bekal, kemudian badannya sehat, ada kuotanya. Nah, jadi kita perlu antri karena memang kuotanya tak semuanya orang bisa langsung berangkat. Bahkan yang haji khusus pun sekarang harus antri. Mungkin nanti ada yang furoda atau undangan itu yang tidak biasanya ya. Nah kalau umroh ya disunahkan. Jadi ada orang yang pengen berangkat ke Baitullah. Tapi bukan waktunya haji, karena waktu haji kan sudah tertentu. Sementara kalau waktu umroh sepanjang tahun, nah kita boleh berangkat ke sana, kepengen tahu kiblat, kepengen juga tahu masyar ya, masyair pengen tahu, kayak ziarah ke sana, kemudian melaksanakan umroh, ya hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal ya nggak apa-apa. Gitu. Seperti halnya sunnah-sunnah lainnya kayak sholat duha, sholat tahajud itu kan sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa dan tidak ada sanksi apa-apa. Baik, kita masuk ke tema inti ya, bagaimana dengan tanah umroh dengan menggunakan dana talangan. Sekarang banyak sekali travel-travel yang menawarkan umroh menggunakan dana talangan atau bahkan bisa dicicil. Ini seperti apa ya? Iya, sebenarnya kan kita utang mengutang ini dulu kan jadi aib ya. Orang kalau masuk mau satu lembaga keuangan mau ngutang dia malu. Sekarang ngutang tuh jadi tren. Bahkan kita beli sesuatu ketika ngutang malah pelayanan lebih bagus karena juga ada konsekuensi asuransi dan seterusnya. Betul. Nah ngutang itu sekarang menjadi tren asalkan kita bisa kuat bayar ya silahkan. Tapi kalau saya menyarankan kalau kita punya ya silahkan bayar langsung kemudian berangkat. Oh saya punya gaji Pak, kalau nunggu gaji saya nunggu setahun baru berangkat. Sementara ada yang menawarkan dengan cara potong gaji di kantor kami bisa berangkat umroh, rindu Baitullah, pengen masuk di Masjidil Haram, pengen ziarah Masjid Nabawi ya silakan boleh hukumnya untuk ngutang. Apakah berganggu kepada ibadahnya? Tidak terganggu. Ibadahnya tetap adalah mendapatkan pahala, mudah-mudahan Allah menerimanya, kemudian utangnya tetap harus dibayar. Nah, karena sekarang ada tren orang mau ngutang ini bukan karena nggak punya. Jadi karena memang ini saya punya duit, sayang duit saya ini utuh kalau saya pakai. Sementara ada yang nawarin ngutang, ya sudah ngutang aja. Sementara dana ini bisa pakai modal, bisa dilakukan untuk investasi dan seterusnya. Jadi ngutang itu konotasinya maknanya tidak semata-mata karena tidak punya uang. Bisa saja karena memang memudahkan dan mungkin karena juga kepengen investasi dan lebih mudah menggunakan keuangannya. Jadi sekarang lebih pada keinginan bukan pada kebutuhan ya Kiai ya? Ya tren pola gitu ya? Finansial ya pada manajemen finansialnya bagaimana manage keuangannya. Jadi memanage keuangan, saya punya duit ya daripada saya bayar mahal-mahal umpamanya 30 juta, 25 juta. Sementara ada yang bisa nyicil uang muka saja 5 juta, sisanya bisa dibayar setahun sehingga dia ngutang. Sehingga ngutang ini bisa saja orang membayar secara tunai, saya bayar, ada namanya bitaksit. Bitaksit itu dengan cara cicil. Asalkan jangan sampai ketika kita minjem uang ini menggunakan riba. Jadi saya pinjem 5 juta atau minjem 25 juta. Kemudian dengan setahun maka menjadi 35 juta. Nah itu kalau misalnya diterapkan di ibadah umroh seperti itu apakah juga sah dan juga pahalanya bagaimana tuh Yai? Ibadahnya pasti ya tetap sah. Dan mungkin Allah menerima dengan pahala. Tetapi karena ini terpisah dengan ibadahnya, pelaksanaan pinjam meminjam yang menggunakan riba ini yang haram. Tapi seandainya saya meminjamkan 25 juta, tapi jasa untuk pengurusan, jasa begini hal yang lain. Sehingga nanti antara minjem uang dengan jasa pengurusan dua yang berbeda tetapi bayarnya ada. Jadi ada namanya kita
Baik. Akad wakalahnya mewakilkan untuk ngurus atau ijarahnya ya, kita multi jasanya, kita yang jasa kita bayar, cuman nanti ditambahkan dengan utang uangnya. Itu masih boleh karena akad syariahnya. Tapi kalau uang yang semata-mata ditambahkan berdasarkan waktu, itu adalah riba namanya, riba nasi'ah. Baik, Masya Allah tidak terasa waktu kita sangat cepat sekali, rasanya lebih lama lagi mau kita obrolkan lagi, khususnya mengenai syariah ini ya, nanti insya Allah di kesempatan yang lain. Baik, untuk segmen Ngobrol Syariah usai sudah dan sesaat lagi masih di Damai Indonesiaku usai jeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan jangan lupa sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program religi baru kami di TV One tentunya dengan nama Jalan Syiar dengan tema Santri Papua di Tanah Jawa. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Saya Amel Sani. Dan juga Sarung Wadimor pendukung acara ini. Sarung Wadimor tentu sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang di ruangan maupun yang menonton di rumah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, suami dan istri kami, dan juga anak-anak kami sebagai perhiasan mata kami, ya Allah. Dan jadikan kami semua menjadi imam bagi orang yang bertakwa, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina, wa min syarri basarina, wa min syarri lisanina, wa min syarri qulubina, wa min syarri manina. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan apa yang kami dengar, dari keburukan apa yang kami lihat, dari keburukan apa yang kami ucapkan, dan dari keburukan apa yang kami pikirkan dalam hati kami, dan dari keburukan seluruh anggota badan kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.